Yo, akhirnya suara pelari didengar nih. Dari beberapa case yang terjadi kemarin, Orthosec kali ini memberikan sebuah improvement yang ada di sepatu mereka. Nah, apa aja sih perbaikan-perbaikan yang terjadi di sepatu ini? Yo, ini dia. Orthosec Hypersonic 1.3 updated version. Yo, what's up Runut Family? Welcome back to Runut First Impression with Satria Sabto. Oke fans, di sini ada bukan dua sepatu. Ini adalah satu sepatu sebenarnya. Ya, dua warna ya. Ini adalah sepatu terbaru dari Orthosec, updated version sebenarnya, yaitu Hypersonic 1.3. Nah, jadi dari beberapa case yang sudah terjadi di sepatu yang versi 1.3.1 yang warna putih seperti yang ini. Oke, kali ini Orthosec itu hadir dengan beberapa perubahan nih. Nah, mereka tuh mendengar suara pelari, jadi mereka tampung komentarnya, sarannya, dan mereka terapkan di sepatu terbaru mereka. Jadi sepatu ini tuh dikirim dari tim Orthosec langsung beberapa minggu setelah video review gue tuh keluar. Jadi sepatu ini dikirim untuk purpose of review. Pada saat itu momennya adalah dimana gue lagi banyak banget latihan interval. Jadi pada saat dapet sepatu ini gue langsung pakai di menu-menu interval, yang dimana memang menu yang gue harus lari yang cepat dan juga bener-bener butuh fit yang oke. Karena kalau interval dikit aja gue blister itu bisa luka seperti yang ada di video sebelumnya, yang dimana gue pakai di interval dan blister gue parah. Jadi di versi terbaru mereka itu ada dua warna. Yang pertama yaitu seperti warna ini, neon green, dan juga warna yang ini gue expect namanya adalah orange atau red, tapi ternyata nama warnanya adalah peach shine. Nah, sebenarnya apa aja sih update terbaru dari sepatu ini? Oke, mungkin gue mau remind dulu tentang beberapa fitur yang ada di sepatu ini. So, Orthosec Hypersonic 1.3 ini memiliki tagline Your Flying Machine. Sepatu yang memang didesain untuk atlet atau untuk pelari-pelari yang ambi, yang mengejar target PB di setiap race mereka gitu. Gue mau remind aja tentang fitur-fitur yang ada di sepatu ini. Yang pertama, kita mulai dari uppernya dulu. Uppernya menggunakan engineered mesh, ya, engineered mesh yang super breathable dan juga super ventilated. Ya, bolong-bolongnya ini banyak banget. Gue udah yakin ini pasti super breathable. Kemudian juga fitur yang kedua yaitu di tali sepatunya, yang mereka datang dengan dua tali sepatu, yaitu yang ada yang normal dan juga ada yang serrated seperti yang udah terpasang di sini, yang bergerigi gini, yang tujuannya untuk membuat lace lock itu jadi lebih optimal gitu. Kemudian ada padding yang ada di heelnya ini, yang pada saat versi yang kemarin cukup kontroversial ya. Oke, selanjutnya di bagian midsole-nya bagian atasnya, jadi ada dua midsole, dua foam ya, yaitu yang atas 100 foam, yang bawah cumulus foam, dan di tengahnya ada carbon plate yang mereka sebut dengan nama kinetic blade. Oke, outsole-nya khas dari Orthosec yang ada gerigi-geriginya di sini. Dan untuk peach cyan ini warna outsole-nya sih warna cyan ya. Neon green, warna outsole-nya warna hitam. Oke, nah sebenarnya apa sih update-nya? Jadi kita tuh dapat info dari tim Orthosec bahwa si edisi terbaru ini itu tuh lebih breathable dan juga more cushion. Dan FYI juga, gue udah coba sepatu ini dengan total jarak 21 km. Jadi gue baru pakai 2 kali, itu langsung di sesi interval yang in total jaraknya 10 kiloan. In terms of more breathable, sebenarnya ini adalah hal yang menarik karena kalau dilihat sekilas mungkin ini tuh sama ya. Mungkin kedua sepatu ini tuh sama, meskipun mereka bilang ini adalah more breathable. Cuman mungkin perbedaannya ya, yaitu adalah di bahan dari meshnya. Bedanya gimana? Jadi yang bisa gue tangkap adalah ini kan meskipun ventilated, oke, breathable juga. Tapi ketika kita berkeringat ya, ketika kita berlari cepat atau lambat, kaki kita tuh pasti berkeringat. Nah, moisture dari keringat itu tuh ada potensi untuk mengendap di meshnya ini. Nah, yang gue tangkap adalah jika mereka melakukan update meshnya yang dibilang more breathable, yang artinya kemungkinan moisture yang mengendap di uppernya ini mungkin lebih cepat menguap dibandingkan dengan versi yang ini gitu. Jadi versi yang terbaru ini itu kemungkinan keringetnya itu akan lebih cepat menguap, makanya dibilang lebih breathable. Karena kalau kita lihat dari secara ventilation sebenarnya hampir sama, cuman in terms of more breathable mungkin adalah di part dimana keringatnya itu akan lebih cepat menguap. Well, good job.
Orthosec. Oh iya fans, varian warna off-white orange atau warna putih juga sudah diupdate oleh tim Orthosec, jadi nggak blister. Nah, kemudian update-nya juga yaitu more cushion. Jadi kalau dilihat dari more cushion ya, iya komposisi midsole-nya itu mungkin density-nya diubahkah atau mungkin volume-volume dari bantalan-bantalan midsole-nya yang kecil-kecil itu mungkin diubah sehingga jadi lebih cushion. Terus gimana sih sebenarnya ride feel dari yang version yang terbaru dibandingkan dengan version yang ini gitu, version 1.3 yang pertama gitu. Mereka juga katanya menambah padding, membuat padding yang di heel ini jadi lebih halus gitu ya. Itu kata mereka. Terus gimana ride feel dari version yang terbaru ini? Kita membuat perbandingan dulu ya. Jadi yang ini tuh gue udah lari lebih 50 km dan yang ini 21 kilo sampai video ini dibuat. Dari segi fit menurut gue hampir sama sebenarnya gitu. Jadi ketika pertama kali pemakaian gue butuh beberapa pengaturan ya, terutama di bagaimana gue menali sepatu ini gitu. Yang gue pikir in terms of uppernya itu fitnya tuh sudah improve gitu. Mungkin fitnya masih sama gitu. Jadi apa yang gue rasakan di sepatu ini itu tuh hampir sama ketika pertama kali pemakaian di sepatu yang ini. Nah kemudian di bagian heel, jujur aja di bagian heel mungkin gue udah nggak terlalu berasa seperti yang ada blister yang terjadi di sini gitu. Ya it's a good job Orthosec gitu. Nah sekarang bagian di cushion, gue rasa memang lebih ada shock absorbs sebenarnya, lebih bouncy dibandingkan dengan ini. Karakter yang ini menurut gue itu agak lebih firm gitu, sedangkan yang ini agak lebih bouncy. Tuh mungkin karena mereka bilang lebih cushion, ketika foot landing itu jadi lebih nyaman aja di kaki gitu. Dan mungkin salah satu hal yang mempengaruhi itu juga adalah ada minor updates yang ada di sini. Gue perhatiin secara detail banget lagi. Insole dari sepatu ini itu tuh lebih tebel daripada yang ini gitu. Ini mau gue cabut tapi ini dilem. Jadi insole-nya itu lebih tebel. Jadi gue rasa selain daripada more cushion, tapi juga more comfort sebenarnya datang dari insole-nya gitu. Insole-nya tuh dibuat lebih tebal. Kalau dibilang gimana improvement dari si 1.3 yang terbaru ini? Well, gue rasa cukup oke ya. Meskipun minor, tapi itu bisa jadi sesuatu yang besar banget kan in a long term gitu. Dari fit udah improve, dari comfort juga udah improve, dan dari ride feel pun juga sudah improve. Oke, so good job tim Orthosec karena kalian sudah mendengarkan suara pelari. Cakep juga nih customer service dari Orthosec. Fans, sepatu yang update version ini kalian bisa dapetin di harga Rp1.199.000 sama dengan versi sebelumnya. Dan juga kalian bisa dapetin di marketplace yang seperti di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan marketplace lainnya. Dan juga official distributornya dari Orthosec yang tersebar di Jabodetabek dan juga di Jawa Barat. Oke fans, so itu dia first impression gue tentang Orthosec Hypersonic 1.3 updated version. Menurut kalian, apakah update tersebut sangat berpengaruh signifikan terhadap sepatu ini gitu ya? Let me know in the comment section below. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.